Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Eh, Baik, kita masuk ke pembelajaran dari supervised learning itu di decision tree. Nah, tujuan pembelajaran untuk saat ini adalah mahasiswa dapat memahami perbedaan konsep pembelajaran tersupervisi atau supervised learning dan pembelajaran tidak tersupervisi atau unsupervised learning. Dan juga mahasiswa dapat memahami konsep pembelajaran yang tersupervisi yang saat ini khususnya untuk menggunakan metode decision tree-nya. Nah, pengantarnya seperti ini. Kita punya ada taksonomi dari artificial intelligence gitu ya. Nah, salah satunya di sini di bagian learning adalah decision tree-nya. Jadi di dalam pembelajaran di dalam AI ini masuk decision tree-nya masuk dalam learning-nya atau di AI-nya. Nah, algoritma dari pembelajaran basis AI ini mampu menginterpretasikan dan mengolah datanya terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita punya data training, kita olah, kita buatkan jadi sebuah model dan itu bisa memprediksikan atau bisa memberikan solusi atau menyelesaikan permasalahan yang baru. Atau kita gambarkan seperti ini. Jadi ada data trainingnya atau data recordnya, kita ekstrak datanya itu ke dalam compatible class objeknya atau jadi data translatornya. Nah, AI ini punya kemampuan untuk mempelajari dari data training, kemudian dibuatkan sebuah modelnya, sehingga saat data baru ada gitu ya, dia akan masukkan ke dalam sebuah model untuk bisa dilakukan sebuah prediksi. Artinya data yang baru ini akan kita lihat prediksinya seperti apa. Nah, itu kemampuan atau algoritma pembelajaran berbasis AI-nya. Nah, yang dahulu udah pernah kita pelajari ada dua gitu ya, supervised dan unsupervised. Nah, supervised itu kita sudah kasih kita sudah kasih kelas atau label gitu ya untuk melatih modelnya. Jadi kita kasih di sini yang kucing itu seperti apa, anjing itu seperti apa, ayam itu seperti apa. Nah, di training data-data tersebut sehingga masuk ke sebuah model atau di supervised learning algorithm. Nah, saat ada hewan baru gitu ya yang masuk unknown, ini kita coba dipelajari sama modelnya lalu bisa dibuatkan prediction. Jadi kita melatih model, dari pengetahuan tersebut si model dapat memprediksikan data yang baru atau belum diketahui tadi sehingga dapat kita labelkan dia masuknya ke apakah ke kucing, ke anjing atau pun ke ayam dari semua data-data yang sudah dilatih sebelumnya. Nah, untuk yang unsupervised, si model ini akan berusaha untuk menemukan pengetahuan dari pola, dari informasi dan lain dari sekumpulan data tersebut sehingga si model atau algoritmanya itu bisa mengkategorikan atau mengklasifikasikan kemana gitu ya. Kita bikin clustering A, B, dan C dan selanjutnya hijau, biru, dan merah. Nah, ini perbedaannya. Yang supervised kita latih, yang kedua di unsupervised ya dia berusaha menemukan sendiri polanya. Atau kita bagi seperti ini. Untuk yang classical machine learning, itu ada klasifikasi dan regresi, dan di unsupervised itu ada di clustering, ada di association, dan di dimension reduction. Jadi kalau datanya itu sudah ada categorize, pre-categorize dan angka, itu masuknya ke supervised kita bagi dua. Jika dia categorize, kita bikinnya adalah klasifikasi gitu ya. Misalkan klasifikasinya kita buat perbedaan atau kita coba kategorikan berdasarkan warna misalkan. Nah, kalau angka atau numberic di supervise bisa juga yaitu menggunakan regression atau divide-nya itu misalkan dari panjangnya atau besaran jumlahnya dari angka tersebut. Nah, itu supervise yang regression. Classification, categorical, regression, numerical. Nah, untuk yang tidak ke label datanya, masuknya nanti ke unsupervised. Nah, unsupervised ini dibagi tiga. Clustering untuk memeriksa dari kesamaan gitu ya. Jadi mana yang dianggap sebagai kalau baju gitu ya,
masuknya jadi bajunya itu atau pakaian yang atas, misalkan kaos, kemeja dan segala macam, pakaian bawah, celana pendek, celana panjang, ataupun yang lain. Nah, kalau association dia lihat hubungan gitu, identify sequence-nya. Jadi apakah yang sering berdampingan itu kita jadikan satu gitu. Misalkan kalau tadi pakaian yang kita jadikan yang sering kali dipakaikan jadi satu, misalkan celana panjang dan celana dalamnya, celana pendek dan celana dalamnya, misalkan seperti itu ya. Pakaian luar, pakaian dalamnya. Atau misalkan flanel dicampur dalamnya itu pakai kaos oblong gitu ya, terus dicampurkan outwear-nya itu adalah flanel. Nah itu apa sih yang biasanya asosiasi atau yang diidentify menjadi yang sering berbarengan atau yang menjadi pasangan. Nah, kalau dimension reduction, kita lihat dari hubungan hidden dependency-nya atau yang kita hapus, yang kita tidak sesuai kita keluarkan. Contohnya misalkan di sini the best outfit for the given clothes. Jadi contohnya kita punya dapat uh, jaket tebal, lalu celana pendek sama kaos oblong. Nah, dari 3 pakaian ini kita mau ke pantai. Mana yang bisa kita reduction? Yaitu di jaket tebal misalkan kita hapus. Nah, itu hilangkan dependensi ataupun yang tidak perlu. Nah, itu dimasukkan ke dalam dimension reduction. Nah, ini sekilas tentang supervised dan unsupervised. Nah, ini tadi klasifikasi ya, categorical, navigasi yang numerical. Nah, kita masuk ke algoritma klasifikasi yaitu decision tree ya. Nanti kita punya dataset seperti ini gitu ya. Ini datasetnya tentang apakah kita bisa membeli sebuah komputer berdasarkan dari umur, dari pendapatan, dari apakah dia pelajar atau bukan, ataupun dia punya kartu kredit yang masih oke atau sudah tidak. Nah, itu nanti bisa dilihat dari umur yang 30, under 30, 31 sampai 40 ataupun di atas 40 akan mempengaruhi enggak dari sisi pembelian komputer dan selanjutnya. Income juga sama, student dan credit rating. Nah, dari sini kita buatkan decision tree-nya kurang lebih akan seperti apa gitu ya. Kita lihat dari dataset tadi ya, satu tabel atribut-atributnya tadi ya dari umur sampai ke sampai credit rating, label atau kelasnya kita base komputer sama tipe datanya apa yang kalau di sini kita lihat ya. Nah, entah bagaimana caranya dari data training ini, data latih kita ini diperoleh model yang bisa mengklasifikasikan secara otomatis. Nah, ini contohnya dari data-data ini, dari data set ini kita buatkan decision tree-nya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, jika umurnya under 30 dan student jika dia adalah student, maka masuknya ke yes gitu ya. Jika tidak, dia masuknya ke no gitu. Misalkan beli PC-nya yang yes aja nih. Nah, kalau yang yes aja berarti kita bikin if-nya. Itu banyak nih, misalkan gitu ya. Ini contoh makanya menggunakan rule-nya. Under 30 dan student. Yes, maka dia masuknya yes. Ini ya. 31 sampai 40 langsung yes karena semuanya kalau dari data yang 31 40 nih mana? Ini dia yes, ya ini juga yes. Ya, makanya masuknya ke yes dan umur yang di atas 40 dengan kredit ratingnya adalah fair. Nah, ini dia. Umur di atas 40 dan kredit ratingnya fair. Ini yes. Nah, problemnya adalah bagaimana caranya kita memilih atribut dari sebanyak ini ya, ada 4 atribut ini yang menjadi root-nya. Nah, ini contohnya kenapa dia bisa milihnya jadi umur. Kenapa dia milihnya yang kedua jadi student. Kenapa kredit rating yang selanjutnya. Nah, ini bagaimana caranya kita decision tree-nya ini menjadi yang root-nya siapa, cabangnya siapa. Nah, itu yang kita pelajari. Misalkan student gitu ya. Ini contoh deh. Kenapa nggak yang di sini student gitu ya? Atau kenapa nggak yang di yang pertama atau root-nya itu credit rating?
Nah, ini kita bisa lihat itu sih, kita lihat dari coba atribut student gitu. Nah, dari data yang bias komputer, yang no-nya itu ada berapa, yes-nya ada berapa, ini kita bagi di sini nih. Satu ya. Lalu kita lihat turunannya student. Ya. Apakah dia student? Yes. Dan yang bukan student, no. Nah, pas kita lihat dari data yang ada ya, kita bagi ya. Ini kategorikal ya, kita bagi. Ternyata yang yes-nya ini banyak kan yang student ya, yang pelajar kebanyakan itu memilih untuk membeli komputer. Tapi masih ada satu nih yang ini, walaupun di data udah bagus ya, tapi masih ada satu. Apalagi yang ini nih, ini heterogen banget ya, ini tidak homogen ya dua-duanya. Masih ada satu yang masih ada yang nempel di luar dari kategori yang yes gitu ya. Ini juga sama yes no yes no yes no. Maka student ini ya kurang pas untuk sebagai root-nya, student awalnya tadi ya. Kenapa? Karena tidak dapat memisahkan label dengan baik nih. Ini masih ada yang heterogen semua nih. Walaupun ini udah cukup baik ya. Bagaimana untuk yang atribut lain? Kita coba yang umur deh. Umur itu kita bagi 3. Gitu ya. Yes, no-nya kita bagi lagi di atas tadi. Untuk beli komputer. Age-nya itu kita bagi 3. Yang under 30, 30 sampai 40, dan di atas 40. Nah, ini kita coba cek yes, no-nya masuknya kemana aja. Nah, ternyata ada satu nilai nih. Yang di 30-40 ini homogen. Artinya semuanya udah yes nih. Nah, ini masih gampur. Yes, no, yes, no. Tapi ini udah bagus nih. Maka umur atribut age ini cocok sebagai pemisah karena dapat memisahkan label dengan cukup baik. Gitu ya. Nah, ini contohnya aja, tapi kita nggak menghitungnya seperti ini. Kalau menghitung seperti ini akan cukup lumayan panjang dan susah gitu ya. Nah, itu kita masuk ke perumusan saja atau perhitungan, yaitu menggunakan dari entropi. Entropi ini ukuran kemurnian, keberagaman, dan ketidakpastian. Jadi, nilai entropi semakin kecil, maka distribusi semakin homogen. Notnya juga semakin murni atau pure gitu ya. Nah, di sini info D itu entropy D gitu ya. Entropy data gitu ya. Kalau rumusnya adalah dari minus sigma PI log 2 PI dari Pi gitu ya. Nah, ini misalkan gini, entropinya rendah itu adalah yang tidak homogen tapi salah satunya lebih besar. Misalkan 7 no-nya lebih besar nih. Jadi signifikan, makanya entropinya rendah. Kalau yang hampir mirip seperti ini gitu ya, entropinya tinggi. Tapi kalau misalkan seluruhan yaitu punyanya atau udah solid, nah itu entropinya 0. Ingat entropi semakin kecil semakin murni. Kalau yang sama seimbang itu entropinya 1 dan selanjutnya. Nanti kita pelajari. Nah, kita contoh nih perhitungan masuk ke entropi. Kita lihat dari yang kelas labelnya dulu, yaitu device computer. Nah, device computer kita cek nih, ini masih label ya. Entropinya berapa dari sini? Kita lihat total keseluruhannya ini ada 14 data. Yang yes itu ada 9, yang no itu ada 5. Nah, nanti kita masukin ke dalam rumus yang info D-nya. Nah, kita fokus yang sini ya. Jadi info atau entropi D I 9,5, yes dan no gitu ya, 9,5. 9 per 14, karena totalnya 14, jadi 9 per 14 log 2 9 per 14 dikurang dari 5 per 14, yang no ya, log 2 5 per 14. Ini bisa dihitung dari kalkulator atau dari Excel, bisa totalnya jadi 0,940. Jadi untuk yang kelas atau label, dia ada dapat di 0,940. Nah, kita coba hitungannya dari age atau umur. Nah, tadi udah baru di labelnya saja. Nah, dari yang umur, kita juga cek dari base komputernya. Umur tadi kan ada 3 ya, under 30, 31 sampai 40, dan di atas 40. Nah, yang under 30, no-nya berapa, yes-nya berapa, yang selanjutnya juga sama. Nah, ini kita buatin tabel aja. Jadi ketahuan nih,
Yang under 30, yes-nya ada 2, no-nya ada 3, dan selanjutnya ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan perhitungannya bahwa untuk yang di atas di under 30 adalah 0,971 dan selanjutnya. Nah, ini contoh perhitungannya misalkan yang under 30 ya. 2,3 berarti yes, no. I23 tadi ya, 2,3. 2/5, 2 ditambah 3 kan 5 ya. Jadi 2/5, log 2, 2/5 dikurang 3/5, log 2, 3/5, akhirnya dari 0,971. Nah, kita masuk sekarang ke rumus yang informasi dari atribut gitu ya, atau entropi atributnya. Rumusnya dj per d dan selanjutnya. Nah, ini contoh seperti ini. Untuk entropi umur, kita lihat 5/14, artinya di sini ada total 5 gitu ya. Untuk under 30 ya. Under 30 sini ada 5/14 kali seluruhan data, ini ada 14. I 2,3, yaitu yang yes-nya 2, no-nya ada 3. Ditambah 4/14, karena 4 tambah 0, 4. Per 14 total data 4,0. Sama 5 ya. 5/14, 3,2. Hasilnya di 0,694. Nah, untuk entropi umur itu adalah di 0,694. Di income sama caranya ya, itu di 0,911, dan di student itu adalah di 0,788, dan untuk di credit rating adalah di 0,892. Hitungannya akan sama ya. Nah, entropi tadi itu udah kita hitung gitu ya. Ini semuanya udah dapat kita entropinya. Lalu ada namanya information gain, atau kita sebut gain saja. Nah, gain ini adalah informasi atau nilai peningkatan derajat kepastian gitu ya. Tadi kan masih ambigu gitu ya. Nah, ini nanti kita coba meningkatkan derajat kepastian dari suatu atribut setelah dipecah gitu ya. Nilainya adalah semakin besar semakin bagus. Rumusnya adalah gain tadi, atribut, info D itu yang kelas tadi ya, dikurang, atau di sini computer bias, dikurang dari info atributnya. Nah, ini misalkan atributnya yang student atau yang age atau yang lain. Nanti kita masukin deh. Nah, ini tadi kita udah dapatkan entropinya masing-masing ya. Base computer adalah 0,940, age-nya adalah 0,694 yang tadi perhitungan ya, sampai ke credit rating. Nah, dari sini kita coba mendapatkan gain. Ingat rumusnya adalah info D atau entropi yang label base computer dikurang atributnya. Nah, kita coba cari gain H-nya. Jadi gain H itu adalah entropi base computer label 0,940 dikurang dari entropinya umur H 0,694. Jadi 0,246. Nah, kita coba turunkan juga untuk yang income, hitung student dan credit rating. Nah, ternyata dari hitungan gain ini didapatkan yang paling besar adalah umur. Maka umur adalah menjadi not awal atau root, karena dia punya informasi gain yang besar atau yang tertinggi. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa umur adalah sebagai rootnya, karena lihat dari sini information gain-nya yang paling tinggi. Nah, bagaimana setelah atribut umur, atribut apa sih selanjutnya gitu ya? Apakah income, atau student, atau credit rating? Nah, itu kita lihat turunannya lagi. Misalkan tadi umur itu adalah sebagai rootnya. Umur itu punya 3 turunan. Under 30, 3140, dan di atas 40. Nah, kita lihat nih di labelnya. Kalau lihat di sini labelnya ternyata sudah ada yang satu kelas. Misalkan di sini 3140 ya. 3140 yes. 3140 yes. Nah, artinya ya semua. Artinya udah homogen. Kalau sudah homogen, ini tidak perlu ada turunan lagi. Karena dia udah ya semua. Jadi yang diproses untuk cabang adalah yang selama masih ada lebih dari satu kelas. Artinya tidak homogen seperti ini.
Kebetulan 31 sampai 40 adalah yes semua. Nah, kita hitung yang under 30 dan di atas 40 ini. Berarti 31 40 udah selesai. Nah, kita coba deh yang under 30. Nah, kita coba proses data yang under 30. Tadi kita punya data seperti ini. Ada 14 data ya. Nah, sekarang kita filter. Yang under 30 itu ada berapa banyak yang ada di sini. Nah, ini kita filter ya. Jadinya ada sekitar ada 5 nih ya. Ada 5 data yang under umurnya di bawah 30. Nah, dari sini kita bisa masukkan perhitungan lagi info D-nya gitu ya. Kalau tadi info atau entropi D labelnya itu sebanyak 14, kalau ini cuma ada 5 ya. Jadi kita bikin hitungannya untuk yang under 30 saja. Jadi 2 per 5, 2 itu yes ada 2, dibagi dengan data 5, yang 3 juga sama untuk yang no ada 3, akhirnya 0,97. Nah, yang age atau umur tidak perlu dihitung lagi untuk gennya. Tapi kita masuk ke income, student, dan credit rating. Karena kita mau tahu turunannya setelah umur itu apa. Nah, income itu kita masukkan rumusnya seperti ini. Entropinya berapa sama gennya berapa ya. Nah, entropinya untuk yang income, kita lihat yang di sini ada high-nya ada berapa nih? High-nya ada 2, cuma dua-duanya no. Berarti 2 per 5 karena total 5, I 0,2, yes-nya 0, no-nya ada 2, ditambah yang medium. Medium itu ada 2, 2 per 5, 1,1. Berarti yes-nya 1, no-nya 1. Ditambah low. Low-nya cuma 1 nih, yang yes berarti ya. Jadi 1/5, I 1 yes-nya, 0 no-nya. Berarti totalnya adalah di 0,4 untuk entropi income. Gennya gimana? Ya gennya tinggal kita lihat. Entropi labelnya tadi adalah 0,97. Jadi 0,97 dikurang 0,4 atau entropi income-nya. Jadi 0,57. Nah, ini kita lakukan hal yang sama untuk student dan untuk juga credit rating. Nah, sehingga kita lihat gennya itu, yang paling besar siapa? Nah, kebetulan yang paling besar adalah student. Jadi studentnya ini turunannya untuk yang di bawah under 30. Nah, jadi di under 30 kita masukkan studentnya. Kita turunin lagi studentnya. Yang bukan student itu masih ada nggak yang tidak satu label atau tidak homogen? Ternyata untuk yang student, yang no sama yes itu sudah satu homogen atau sudah satu label semua, satu kelas semua nih. Kalau sudah satu kelas harusnya udah berhenti. Jadi tutup sampai sini. Nah, coba lanjutkan untuk yang di atas 40. Gitu ya. Ini hitungannya akan sama nih dengan yang tadi student. Nah, ini saya memberitahukan bahwa ada cara lain dalam membentuk decision tree gitu ya, menggunakan Gini index, GI atau impurity. Nah, ini tidak dipelajari di sesi ini, namun saya memberitahukan saja bahwa ada cara lain dalam membentuk di luar dari entropi tadi ya, entropi dan information gain, yaitu dengan menggunakan Gini index atau impurity. Rumusnya kurang lebih seperti ini dan langkahnya seperti ini. Tapi kita tidak bahas ya. Nah, ini kapan nih kita menggunakan decision tree? Gitu. Jadi, kalau datanya sudah dalam bentuk atribut nilai dan kondisi idealnya isiannya dikit, tidak terlalu banyak, itu bisa kita gunakan decision tree. Tapi data training yang tidak terlalu lengkap pun yang masih sedikit, itu bisa kita menggunakan decision tree untuk bisa membuat cabangnya. Nah, itu bisa kita lakukan seperti itu. Nah, kelebihannya mudah diimplementasikan tentunya karena entropi tinggal dihitung, information gain-nya tinggal dihitung sehingga bisa kelihatan nih untuk decision tree-nya seperti apa. Hipotesis yang dihasilkan mudah dipahami dan efisien, namun punya kekurangan. Nah, kekurangannya gini, kalau training datanya ternyata banyak dan ada noise atau ada data yang anomali gitu ya, nah itu jadinya banyak banget cabangnya gitu, banyak banget tree-nya. Sehingga kalau banyak if-nya, banyak if else-nya gitu ya, banyak percabangannya,
untuk ada data baru, akurasinya tidak terlalu tinggi, masih jadinya rendah gitu ya. Kenapa? Karena banyak banget itu jadi pencabangnya. Jadi kompleks cabangnya sehingga keputusannya akan jadi lebih lama dan simpang siur karena tadi ada noise-nya. Nah, itu juga sebenarnya bisa dilakukan untuk mengatasi overfitting itu dilakukan dengan pruning atau pemangkasan gitu ya. Nah, pemangkasan sendiri itu kita lihat nih, kalau ada dua ya, dua tahap, ada dua metode pemangkasan sebelum dan sesudah dibuatkan cabangnya. Artinya nanti yang sebelum itu pre-pruning, yang post pruning itu adalah buang cabang atau pangkasnya setelah tree-nya jadi. Jadi kalau pre-pruning itu kita akan masukin threshold-nya berapa. Misalkan datanya threshold-nya itu sampai 10 gitu ya. Nah, under 10 itu boleh dibuatin cabang, tapi kalau sudah di atas 10 ya udah cut aja sampai situ. Nah, post pruning adalah yang setelah cabangnya jadi baru kita potong-potongin. Gitu ya. Kalau di dalam tanaman bonsai gitu ya, dari awal 5 setahun kita bangun itu dalam pembangunan pohon bonsai itu kita potong-potong itu pre-pruning gitu ya. Tapi kalau udah jadi semuanya, udah besar baru kita potong-potong itu post pruning. Contohnya kayak gitulah untuk overfitting. Nah, pengembangan dari metode decision tree itu cukup panjang juga ya, cukup banyak juga gitu ya. Ada pakai menggunakan C45, ada menggunakan C50, ada conditional decision tree, gradient boosted trees, dan pengembangannya juga ada yang menggunakan random forest gitu. Nah, ini pengembangan metode dari decision tree-nya. Nah, ini untuk latihan buatlah decision tree dari dataset seperti ini gitu ya. Ini contoh kita mencari klasifikasi buah yang aman untuk dikonsumsi gitu ya. Jadi nanti kelasnya adalah aman atau berbahaya. Nah, dari ini ada atributnya kita lihat dari kulit buah, dari warna, dari ukuran, dari bau. Nah, ini dibuatkan perhitungan entropinya, hitungan information gain-nya sehingga bisa mendapatkan sebuah gambaran decision tree-nya. Jadi nanti dibuatin decision tree-nya sama hitungannya. Nah, ini akan menambahkan nilai UAS-nya gitu ya, BOS-nya nanti. Ya, ini per individu tugasnya dikumpulkan maksimal paling lambat hari Minggu aja ya, Minggu jam 12 siang. Hari Minggu depan jam 12 siang. Nah, nilainya itu semua dapat nilai yang mengumpulkan ya, dan betul. Tapi yang mengumpulkan dan yang betul dan benar dan cepat. Misalkan 10 bukan misalkan 10 orang pertama yang mengumpulkan dengan benar dan cepat itu akan mendapatkan nilai lebih. Tapi yang telat atau yang di luar yang setelah 10 tetap mendapatkan nilai, semuanya harus mengumpulkan gitu ya. Yang mengumpulkan dapat nilai, tapi yang 10 pertama mendapatkan nilai lebih. Yang betul ya, cepat dan betul. Nah, itu tambahannya cukup besar. Nah, ini nanti tabelnya seperti ini gitu ya, datasetnya. Kumpulkan. Yang perlu dikumpulkan bentuknya nanti PDF saja. PDF-nya itu isinya ada dataset ini gitu ya. Ini datasetnya. Lalu perhitungan entropinya dari masing-masing atribut dengan dengan perhitungan entropi dan gainnya ya. Jadi bisa memilih kayak tadi datanya siapa yang menjadi root, nanti setelah root turunannya atributnya apa aja apa lagi gitu. Nah, itu sampai selesai. Sampai membangun sebuah tree. Nah, itu yang dikumpulkan bentuknya PDF. Kemungkinan besar sih kalau lihat dari datanya ini bisa jadi ada ya sampai 3 sampai 5 halaman ya, kurang lebih. Lebih juga nggak apa-apa. Kalau digabung-gabung juga boleh. Oke, ini referensinya. Nah, ini ada prakteknya. Prakteknya kalian buka saja Google Colab-nya, nanti download file filenya di sini gitu ya. Ini untuk yang data tree-nya, decision tree-nya. Nanti di-upload saja ke Google Colabs.
baru ikuti langkah-langkah yang ada, run setiap kodenya. Jadi nanti di sini ada keterangannya, ikuti aja setiap kodenya, nanti bisa dicoba. Gitu ya. Oke, saya tunggu nanti tugasnya sampai Minggu jam 12 siang. Oke, mungkin ini dari saya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.